Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kabar baraya? Mudah-mudahan sehat. Balik lagi di channel Yusuf Iskandar Muda. Di video ayeuna saya akan membahas soal Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah tentang perang Bani Quraisyah di bulan Dzulqa'dah. Sejarah pengkhianatan. Bulan Dzulqa'dah merupakan bulan yang sangat sakral dan dimuliakan dalam Islam. Kemuliaan itu bisa dibuktikan dengan banyaknya hal. Misalnya, semua perbuatan baik akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan perbuatan maksiat akan dilipat gandakan pula dosanya oleh Allah. Selain itu, untuk menghormati bulan mulia ini, Allah melarang umat Islam untuk melakukan peperangan. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka anisy-syahril harami qitali fihi qul qitalun fihi kabir. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Kendati demikian, terdapat sejarah penting yang harus diketahui umat Islam dan bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah, yaitu meletusnya peperangan Bani Quraisyah yang terjadi pada tahun kelima setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Peperangan ini dilatar belakangi oleh pengkhianatan kaum Yahudi terhadap perjanjian damai yang telah mereka sepakati bersama umat Islam. Saat itu, umat Islam sedang kelelahan dan dalam kondisi kritis, baik dari segi kekuatan maupun senjata yang bisa digunakan ketika perang. Sebab peristiwa itu terjadi pasca umat Islam berperang melawan orang kafir yang dikenal dengan Perang Khandaq di akhir bulan Syawal. Namun dari pengkhianatan itulah yang menjadi salah satu penyebab adanya perang setelah Khandaq. Syekh Syafifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam salah satu kitab syirahnya mengatakan bahwa sehari setelah kepulangan Rasulullah menuju Madinah di waktu zuhur, kemudian meletakkan senjatanya dan hendak mandi di rumah Ummu Salamah, datanglah malaikat Jibril untuk menemuinya. Kemudian berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad wada'ta syilaha wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim. Qala ilai aina qala ila Quraidot fakharajan nabiyyi ilaihim. Artinya, sungguh kalian telah meletakkan senjata. Demi Allah, kami para malaikat belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka, kata Jibril. Rasulullah bertanya, kemana? Jibril menjawab, kepada Bani Quraisyah. Kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat pergi menujunya. Di hadis riwayat Bukhari. Menerima perintah ini, Rasulullah langsung bergegas untuk melaksanakannya dan menginstruksikan kepada para sahabat untuk segera bergerak menuju Bani Quraisyah. Bahkan agar cepat sampai pada tujuan, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk sholat asar di pemukiman Bani Quraisyah.
Dalam sebuah hadis disebutkan, la yusalliyan ahadun asra ila fi baini ila fi bani Quraidah. Janganlah ada satupun yang salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari. Kendati Rasulullah menyuruh para sahabat melakukan salat asar di sana, ada beberapa sahabat yang melaksanakan salat asar di tengah perjalanan karena khawatir waktunya akan segera habis. Dan ada juga beberapa sahabat yang meneruskan perjalanannya karena sudah ada perintah dari Rasulullah. Dan tentunya juga dilarang melakukan salat sebelum sampai pada tujuan. Karena berbeda pendapat, para sahabat memberanikan diri untuk menyampaikan semua itu kepada Nabi Muhammad SAW. Khawatir apa yang dilakukannya terjerumus pada kesalahan, namun beliau tidak menegur dan memarahi seorang pun dari mereka. Pengepungan Bani Quraisyah, Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti mengatakan dalam kitab syirahnya bahwa tiba di permukiman Bani Quraisyah, Rasulullah dan para sahabat langsung mengepung Yahudi Bani Quraisyah yang berlindung di benteng-benteng mereka selama 25 malam menurut riwayat 25 hari. Menurut riwayat lain 25 hari. Akhirnya mereka tidak tahan lagi dikepung dan Allah menanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Ibnu Hisham meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Asyad, pemuka Bani Quraisyah, berkata kepada orang-orang Yahudi, "Hai orang-orang Yahudi, kalian telah melihat sendiri apa yang sedang menimpa kalian. Aku mempunyai 3 saran. Untuk itu, ambillah mana saja sesuka kalian." "Apa itu?" tanya mereka. Ka'ab bin Asyad menerangkan, "Kita ikuti lelaki ini," yang dimaksud adalah Rasulullah, "dan membenarkannya. Demi Tuhan, kalian sebenarnya sudah tahu bahwa dia benar-benar seorang nabi yang diutus dan bahwa dialah yang disebut dalam kitab kalian. Jika syaran ini diambil, nyawa kalian akan selamat, begitu juga nyawa anak-anak dan istri-istri kalian." Namun seorang dari mereka menyahut, "Sampai kapanpun kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat." Ka'ab lalu berkata, "Jika begitu, kita bunuh saja semua anak dan istri kita. Lalu kita keluar mendatangi Muhammad dan para pengikutnya dengan perang terhunus. Jika kita binasa, biarlah kita binasa, karena kita tidak meninggalkan keturunan yang kita khawatirkan keselamatannya." Mereka menjawab, "Apa dosa orang-orang malam itu?" Ka'ab berkata lagi, "Jika syaran ini juga kalian tolak, malam ini adalah malam Sabtu. Semoga saja Muhammad dan para pengikutnya tidak akan menyerang untuk memberi kita kesempatan beribadah di hari besar kita. Sebab itu, ayo kita turun dan serang mereka. Siapa tahu kita bisa menyergap mereka." Saran ketiga ini pun ditolak. Namun pada akhirnya mereka menyerah dan tunduk di bawah keputusan hukum Rasulullah. Sya'ad dan luka awal kematiannya. Bani Quraisyah sejak zaman jahiliyah telah memiliki ikatan persekutuan dengan suku Aus. Karenanya Rasulullah ingin agar memutuskan perkara mereka berasal dari kalangan pembesar suku Aus. Akhirnya pilihan jatuh ke tangan Sa'ad bin Mu'adz. Saat itu Sa'ad
tengah dirawat di sebuah tenda karena luka akibat lemparan anak panas waktu perang Khandaq. Ketika Rasulullah memintanya agar memutuskan perkara Bani Quraisyah, Sya'ad segera datang dengan mengendarai seekor keledai. Setiba Sya'ad dekat masjid, Rasulullah berseru kepada kaum Ansor, "Berdirilah dan sambutlah pemimpin dan orang terbaik kalian." Setelah itu Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Mereka Bani Quraisyah akan tunduk pada keputusan hukum darimu." Sa'ad berkata, "Setiap orang dari mereka yang ikut perang Khandaq harus dibunuh dan keturunan mereka dijadikan tawanan." Mendengar keputusan Sa'ad, Rasulullah menyahut, "Engkau telah memutuskan perkara mereka sesuai hukum Allah." Sa'ad bin Mu'adz kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih kusukai untuk kuperangi selain kaum yang mendustakan dan mengusir utusanmu. Ya Allah, aku menduga bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan antara kami dan mereka. Jika memang masih ada peperangan melawan mereka, berilah aku kesempatan hidup untuk berjihad di jalanmu melawan mereka. Namun jika Engkau telah mengakhiri peperangan, letuskanlah lukaku ini dan jadikanlah kematianku di jalanmu." Tak lama berselang, luka Sya'ad bin Mu'adz meletus tanpa disadari seorang pun yang menemaninya. Darah pun mengucur deras dan mengalir ke tenda milik Bani Gifar di masjid. "Hai penghuni tenda, dari mana darah ini berasal?" tanya seorang dari mereka. Ternyata darah itu diketahui berasal dari Sya'ad yang mengucur deras dari lukanya dan menjadi sebab kematiannya. Selanjutnya Yahudi Bani Quraisyah dipaksa turun dari benteng-benteng mereka lalu digiring ke parit-parit Madinah. Setiap lelaki dari mereka yang ikut perang Khandaq dibunuh, sementara anak cucunya dijadikan tawanan. Di antara mereka yang dihukum bunuh adalah Huyai bin Akhtab, seorang pembesar Yahudi Bani Nadir yang berhasil membujuk Bani Quraisyah untuk mengkhianati perjanjian dan melanggar kesepakatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, saat itu Huyai dibawa ke hadapan Rasulullah dengan kedua tangan terikat di leher. Ketika matanya tertuju ke arah Rasulullah, Huyai berkata, "Demi Tuhan, aku takkan mencela diriku sendiri karena telah memusuhimu. Namun siapa saja yang mempermalukan Tuhan, niscaya dia akan dipermalukan." Beberapa saat kemudian Huyai didudukkan lalu kepalanya dipenggal. Dikenas kitu wae baraya sirah nabawiyah di poe ayeuna. Hatur nuhun geus menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.